Halo historian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk belajar sejarah. Pada video sebelumnya, kita sudah membahas BUMN bersejarah di Indonesia, antara lain PT Pos Indonesia, Bank Rakyat Indonesia, dan PT Kereta Api Indonesia. Pada video ini, kita akan membahas kembali beberapa perusahaan BUMN lain yang bersejarah di Indonesia. Mau tahu lebih lanjut? Yuk tonton video ini sampai selesai. Tapi sebelum itu, buat yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dan share video ini ke teman-teman kalian. Sejarah pegadaian di Indonesia sudah dimulai sejak zaman VOC dengan didirikannya Bank Van Liening yang merupakan lembaga keuangan yang memberikan kredit dengan sistem gadai. Lembaga ini pertama kali didirikan di Batavia pada tanggal 29 Agustus 1746. Nasabah Bank Van Liening mayoritas berasal dari orang-orang Belanda dan sedikit orang Cina, Arab, dan Jawa. Setiap bulan nasabah selalu bertambah, sehingga keuntungan yang didapat semakin besar. Melihat betapa menguntungkannya Bank Van Liening ini, maka timbul kehendak agar bank ini seluruhnya dikuasai oleh VOC. Pada tahun 1794 dikeluarkanlah keputusan untuk membubarkan Bank Van Liening. Sebagai gantinya didirikan Bank Van Liening yang baru dengan tugas hanya memberikan kredit saja dengan modal. Pengurus dan pegawai seluruhnya dari VOC. Bank Van Liening ini terus berlangsung dan memonopoli perkreditan hingga dibubarkannya VOC pada tanggal 31 Desember 1799. Namun, jatuhnya VOC tidak mempengaruhi Bank Van Liening yang kemudian diambil alih oleh pemerintah kolonial Belanda. Dengan dikeluarkannya peraturan yang tegas tentang barang yang dapat digadaikan, yaitu hanya emas, perak, permata, kain, dan sebagian kecil perabotan rumah tangga, serta barang-barang lain yang sejenis yang dapat disimpan dengan baik selama kurang lebih 13,5 bulan. Kemudian, ketika Inggris mengambil alih kekuasaan Indonesia dari tangan Belanda, Bank Van Liening milik pemerintah dibubarkan, dan masyarakat diberi keleluasaan untuk mendirikan usaha pegadaian asal mendapat lisensi dari pemerintah daerah setempat, atau lisensi stelsel. Namun, metode tersebut berdampak buruk. Pemegang lisensi menjalankan praktik rentenir atau lintah darat yang dirasa kurang menguntungkan pemerintah yang berkuasa pada saat itu. Oleh karena itu, metode lisensi stelsel diganti menjadi pakt stelsel, yaitu pendirian pegadaian diberikan kepada umum yang mampu membayar pajak yang tinggi kepada pemerintah daerah. Pada saat Belanda berkuasa kembali, pakt stelsel tetap dipertahankan dan menimbulkan dampak yang sama. Pemegang hak ternyata banyak melakukan penyelewengan dalam menjalankan bisnisnya. Selanjutnya, pemerintah Hindia Belanda menerapkan apa yang disebut dengan kultur stelsel, di mana dalam kajian tentang pegadaian, saran yang dikemukakan adalah sebaiknya kegiatan pegadaian ditangani sendiri oleh pemerintah, agar dapat memberikan perlindungan dan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat. Berdasarkan hasil penelitian tersebut, pemerintah Hindia Belanda mengeluarkan Stadblad nomor 131 tanggal 12 Maret tahun 1901 yang mengatur bahwa usaha pegadaian merupakan monopoli pemerintah. Dan tanggal 1 April 1901 didirikan Pegadaian Negara pertama di Sukabumi, Jawa Barat. Selanjutnya, setiap tanggal 1 April diperingati sebagai hari ulang tahun Pegadaian. Pada masa pendudukan Jepang, gedung kantor pusat Jawatan Pegadaian yang terletak di Jalan Keramat Raya nomor 162 dijadikan tempat tawanan perang, dan kantor pusat Jawatan Pegadaian dipindahkan ke Jalan Keramat Raya nomor 132. Tidak banyak perubahan yang terjadi pada masa pemerintahan Jepang, baik dari sisi kebijakan maupun struktur organisasi Jawatan Pegadaian. Jawatan Pegadaian dalam bahasa Jepang disebut Shichi Eige Kyuku. Pimpinan Jawatan Pegadaian dipegang oleh orang Jepang yang bernama Ohno-san, dengan wakilnya orang pribumi yang bernama M. Saubari. Pada masa awal pemerintahan Republik Indonesia, kantor Jawatan Pegadaian sempat pindah ke Karanganyar, Kebumen, karena situasi perang yang kian terus memanas. Agresi militer Belanda yang kedua memaksa kantor Jawatan Pegadaian dipindah lagi ke Magelang. Selanjutnya, pasca Perang Kemerdekaan, kantor Jawatan Pegadaian kembali lagi ke Jakarta.
dan Pegadaian kembali dikelola oleh pemerintah Republik Indonesia. Dalam masa ini, Pegadaian sudah beberapa kali berubah status, yaitu sebagai perusahaan negara sejak 1 Januari 1961. Kemudian, berdasarkan PP nomor 7 garis miring 1969 menjadi perusahaan jawatan atau Perjan. Selanjutnya, berdasarkan PP nomor 10 garis miring 1990 yang diperbaharui dengan PP nomor 103 garis miring 2000, berubah lagi menjadi perusahaan umum. Hingga pada tahun 2011, berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2011, tanggal 13 Desember 2011, bentuk Badan Hukum Pegadaian berubah menjadi Perusahaan Perseroan atau Persero. Perusahaan Umum Kehutanan Negara atau yang disingkat dengan Perhutani menjadi salah satu BUMN tertua di Indonesia. Perusahaan ini didirikan pada tahun 1897 ketika pemerintah Hindia Belanda membentuk Jawatan Kehutanan. Sejak berdirinya jawatan ini, hutan-hutan jati di Jawa mulai diurus dengan baik dengan melakukan pemancangan, pengukuran, pemetaan, dan tata hutan. Pada tahun 1913 dikeluarkan aturan tentang eksploitasi sendiri atau penebangan borong atau yang sekarang umum disebut dengan penebangan liar. Kemudian, pada tahun 1927 dikeluarkan sebuah aturan yang menjadi dasar pengurusan dan pengelolaan hutan di Jawa dan Madura oleh Jawatan Kehutanan. Tahun 1930, pengelolaan hutan jati diserahkan kepada Badan Jati Betrif, sebuah perusahaan jati dari pemerintah. Tapi, pada tahun 1940, pengurusan hutan jati dikembalikan lagi kepada Jawatan Kehutanan. Pada tanggal 8 Maret 1942, Hindia Belanda jatuh ke tangan Jepang. Dan Jawatan Kehutanan berganti nama menjadi Ringyotyo Zimusho. Berturut-turut, organisasi tersebut dimasukkan ke dalam Departemen Sangyobu yang mengurusi urusan ekonomi pada Juni 1942 sampai Oktober 1943. Kemudian, ke dalam Departemen Zushinkyoku yang mengurusi perkapalan pada November 1943 sampai dengan pertengahan 1945. Dan setelah itu di bawah Departemen Gunzyu Seizanbu atau Departemen Produksi Kebutuhan Perang sampai dengan tanggal 15 Agustus 1945. Setelah kemerdekaan Indonesia tanggal 17 Agustus 1945 dan berdirinya negara Indonesia tanggal 18 Agustus 1945, segala hak, kewajiban, tanggung jawab, dan kewenangan pengelolaan hutan di Jawa dan Madura oleh Jawatan Kehutanan Hindia Belanda dilimpahkan secara peralihan kelembagaan kepada Jawatan Kehutanan Republik Indonesia berdasarkan Pasal 2 Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia yang berbunyi segala badan negara dan peraturan yang ada masih langsung berlaku selama belum diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar ini. Pada tahun 1960, dengan disahkannya Ketetapan MPRS nomor 11 garis miring MPRS garis miring 1960, industri kehutanan ditetapkan menjadi Proyek B. Proyek B ini merupakan sumber penghasilan untuk membiayai proyek-proyek A atau proyek strategis nasional. Pada waktu itu direncanakan untuk mengubah status Jawatan Kehutanan menjadi perusahaan negara yang bersifat komersial. Tujuannya agar kehutanan dapat menghasilkan keuntungan bagi kas negara. Kemudian diterbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1960 tentang Perusahaan Negara. Untuk mewujudkan perubahan status Jawatan Kehutanan menjadi perusahaan negara, pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 17 sampai dengan Nomor 30 Tahun 1961 tentang pembentukan perusahaan-perusahaan kehutanan negara atau perhutani. Pada tahun 1961 tersebut, atas dasar Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1960 tentang perusahaan negara, maka dibuatlah badan-badan dalam perhutani. Pada tanggal 29 Maret 1972, pemerintah Indonesia mendirikan Perusahaan Umum Kehutanan Negara atau disingkat Perum Perhutani dengan melebur Perhutani Jawa Tengah dan Jawa Timur menjadi satu unit produksi. Pada tahun 1978, dengan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1978, pemerintah menambah unit produksi Perum Perhutani dengan wilayah kerja yang meliputi seluruh areal hutan di daerah tingkat 1 Jawa Barat dan disebut unit 3 Perum Perhutani.
Kimia Farma adalah perusahaan industri farmasi pertama di Indonesia yang didirikan oleh pemerintah Hindia Belanda pada tahun 1817. Nama perusahaan ini pada awalnya adalah NV Semisalien Handel Randkamp Co. Tidak ada informasi lengkap soal sejarah Kimia Farma, terutama pada masa pendudukan Jepang. Tapi ketika Indonesia merdeka dan pemerintah melakukan nasionalisasi besar-besaran terhadap perusahaan milik Belanda, NV Semisalien Handel Randkamp Co. menjadi salah satu perusahaan yang ikut dinasionalisasikan. Pada tahun 1958, pemerintah melakukan peleburan kepada beberapa perusahaan obat pada masa Hindia Belanda. Di antaranya adalah NV Indonesische Kombinasi voor Chemische Industrie, NV Bandungse Kinine Fabrik, dan NV Iodium Onderneming Watudakon, digabung untuk membentuk PN Bhinneka Kina Farma. PT Nakula, NV Multiparma, PT Pharmaceutical Work Panak, Apotek de Vezel, Apotek de Vos, dan CV Apotek Malang digabung untuk membentuk PN Nakula Farma. Kemudian, NV Semisalien Handel Randkamp Co., NV Farmaceutische Handelvereniging de Gede, NV Apotek de Gede, Semisalien Handel en Mineral Water Fabrik Sukabumi, NV Nederlands Apotek, NV Buitenzorgse Apotek, NV Apotek en Semisalien Handel E Pluribus Umum, PT Raja Wali Pharmaceutical, Pabrik Obat Isame, dan Apotek Jakarta digabung untuk membentuk PN Raja Farma. Sementara NV Saridele diubah namanya menjadi PN Sari Husada. Pada tahun 1969, pemerintah Indonesia melakukan peleburan pada keempat perusahaan farmasi tersebut dan berganti nama menjadi Perusahaan Negara Farmasi atau PNF Bhinneka Kimia Farma. Kemudian, pada tanggal 16 Agustus 1971, bentuk badan hukum PNF diubah menjadi Perseroan Terbatas, sehingga nama perusahaan berubah menjadi PT Kimia Farma Persero. Pada tanggal 4 Juli 2001, PT Kimia Farma Persero kembali mengubah statusnya menjadi perusahaan publik, PT Kimia Farma Persero Tbk. Dalam penulisan berikutnya disebut Perseroan. Bersamaan dengan perubahan tersebut, perseroan telah dicatatkan pada Bursa Efek Jakarta dan Bursa Efek Surabaya, yang pada masa sekarang menjadi Bursa Efek Indonesia. Itu tadi sekilas sejarah BUMN tertua di Indonesia. Ada PT Pos Indonesia, Bank Rakyat Indonesia, PT KAI, Pegadaian, Perhutani, dan Kimia Farma. Semoga informasi tadi bermanfaat dan menambah pengetahuan kita tentang sejarah Indonesia, karena sejarah adalah guru kehidupan. Sampai jumpa di video selanjutnya.